على النبي محمد. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sampailah kita kepada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mau'idah Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sehat semua anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Insyaallah ilmunya manfaat, bisa membanggakan orang tua, gurunya, sekolahnya, agamanya, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati, yang kita semua hormati, Kepala MTSN 2 Kota Semarang, Bapak Ahmad Alvan MSI yang saya hormati, Ketua Komite Kiai Haji Ahmad Suwaidi beserta pengurus. Kemudian yang ketiga, Wakil Kepala Madrasah Bapak Ahmad Juwari MSC, Bapak Haji Mursidi SPDI, Bapak Nur Faik SPD, Bapak Sabari SE yang semuanya kita hormati, seluruh staf, guru, pengajar di MTSN 2 Semarang yang saya hormati, dan teman-teman semua para jomblowiyin, jomblowiyat ya. Rahimakumullah. Alhamdulillah. Panas? Sumuk? Masya Allah. Insya Allah yang siang hari ini, pagi hari ini kepanasan, keringetan, insya Allah mudah-mudahan keringetnya wangi. Mudah-mudahan nanti di akhirat, nanti insya Allah nggak ikut kepanasan, insya Allah dapat ruangan VIP, sarang-sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, pemuda-pemuda yang seperti ini, pemuda-pemuda MTSN 2 Semarang ini yang semangatnya luar biasa ini adalah pemuda-pemuda yang sangat dibanggakan oleh Allah. Amin. Pemuda-pemudi yang sangat dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ajiba rabbuka an syabbin la sabwatalah. Allah subhanahu wa ta'ala itu takjub melihat pemuda-pemudi yang semangat menuntut ilmu. Alhamdulillah. Yang semangat sholawat, semangat majelis, hormat sama orang tuanya, taat sama orang tuanya, hormat sama gurunya, taat sama gurunya, itu Allah takjub. Di mana orang-orang yang lain, pemuda-pemudi yang lain banyak yang mereka tadi itu dalam gemerlap dunia, yang mereka tadi itu lalai, nggak sekolah, nggak belajar, nggak mondok, nggak taat sama orang tuanya, nggak taat sama gurunya, nggak suka majelisan, tapi kalian menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa hadir pagi hari ini di MTSN 2 Semarang. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk MTS 2 Semarang ya. Masya Allah. Nah, acara-acara yang seperti ini yang berkahi sekolahan.
berkahi Bapak Kepala Sekolah dan semua stafnya, semua pengurus di sekolah ini, dan semua siswa-siswi insya Allah akan berkah. Mungkin saat ini belum terlalu terasa itu keberkahan itu. Tapi nanti insya Allah kalau kalian sudah lulus dari sekolah ini, sudah kuliah atau ke tempat lain atau kerja, kalian akan merasakan berkahnya majelis-majelis yang semacam ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemuda-pemudi Masya Allah zaman sekarang ini Masya Allah, banyak yang mereka ini menganggap dunia ini selama-lamanya, sehingga mereka lalai, sehingga mereka tadi itu lupa untuk majlisan, lupa untuk sholawatan, lupa untuk mereka tadi itu berangkat menuju kepada para ulama. Pemuda-pemudi sekarang itu ya, bahkan anak mahasiswa itu banyak yang mereka tadi itu nggak niat. Kenapa? Mereka nggak punya rohani, nggak diisi rohaninya, nggak diisi. Tapi kalian saat ini pagi hari ini mengisi rohani kalian. Ilmu zahir kalian dapatkan dari Pak Kepala Sekolah dan semua guru yang ada. Nah saat ini kita lagi mengisi ruh kita, rohani kita. Sehingga apa? Kalau dengan spiritual rohani, insya Allah zahir kita juga akan menjadi kuat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat itu kalau lagi lemes rohaninya maksudnya, badannya sehat, seger buger, tapi rohaninya lagi lemah, istilahnya imannya lagi lemah, lagi futur. Mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu melihat Rasulullah langsung mereka semangat. Lah kenapa MTSN 2 Semarang ini menghadirkan kiai, menghadirkan habaib? Kenapa? Ketika kalian melihat seorang ulama semangat, semangat nama badan saniki. Halo, semangat nama badan? Semangat nama badan? Seger ya, insya Allah mudah-mudahan semangatnya insya Allah dalam waktu yang panjang insya Allah ibadahnya tambah meningkat, amin. Semangat menuntut ilmunya tambah meningkat, amin Allahumma amin. Jangan jadi pemuda-pemudi TikTok. Apa? TikTok. Yang ditiru TikTok, yang ditiru yang di snack video atau apa itu namanya, yang ditiru yang di Instagram, wal YouTube, wal TikTok, wal apa lagi, wal Google, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ditiru jangan yang di situ. Yang ditiru itu guru-guru kalian. Guru itu digugulan ditiru. Yang ditiru itu guru kalian. Yang ditiru adalah guru sang guru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah datang pada diri kalian seorang suri tauladan yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu dikit-dikit tilawatul Quran atau tilawatul HP? Halo, tilawatul Quran atau tilawatul HP? Tilawatul Quran, Masya Allah. Tapi banyak anak-anak zaman now itu seringnya dikit-dikit tilawatul HP, bukan tilawatul Quran tapi tilawatul. Wonge teko. Ini pulang pergi. Nah, berarti kita Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya dikit-dikit, kalau yang ditiru yang di TikTok, akhirnya dikit-dikit bercanda. Kalau ditanya, nanti kamu nanya, ya. Wonge teko. Yang ditiru di situ, akhirnya moral akhlaknya merosot. Akhirnya budi pekertinya merosot. Kenapa? Karena dikit-dikit yang dibuka di HP. Mau ngerjakan soal,
mau bikin tugas PR aja jiplak. Kenapa? Jiplak. Ada yang begitu, jiplak-jiplak begitu. Golongan al-jiplak banyak enggak? Na'udzubillah min dzalik. Maka kita kembali, yang ditiru Rasulullah, yang diidolakan Rasulullah bukan artis Korea, bukan opa-opa Korea, bukan artis BTS, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalah itu semua idola kalian siapa? Oh, yang mengidolakan Mike Tyson misalnya, yang mengidolakan Muhammad Ali yang laki-laki misal, yang petinju, yang mengidolakan boxing misalnya. Kalah dengan Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang paling kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu saat pernah ada seorang namanya Rukanah. Namanya siapa? Rukanah. Rukanah ini dulu terkenal sekota Mekah, bahkan se-Arab. Itu dia adalah number one. Dia number one. Dia yang paling kuat. Dia yang paling perkasa. Badannya gede, keker, super pokoknya. Kayak itu apa? Samson. Kayak siapa? Samson ya. Kuat. Dari kuatnya diriwayatkan dalam sejarah, dalam sirah, kalau Rukanah berdiri ada di atas karpet, itu 10 orang mau menggerakkan karpetnya, itu karpetnya enggak gerak. Padahal Rukanah cuma berdiri, tapi 10 orang ini mau menggerakkan karpet, itu karpetnya enggak gerak. Dari kuatnya siapa? Rukanah. Suatu saat Nabi Muhammad lewat di depan Rukanah. Rukanah lagi latihan. Wah, banyak orang yang nonton nih. Kalau zaman dulu kan nggak ada live streaming ya, TV, YouTube dan seterusnya tadi itu nggak ada. Jadi mereka nonton langsung. Maka Nabi Muhammad ditantang oleh Rukanah ini. Muhammad, berani nggak kamu lawan saya? Bisa nggak kamu lawan saya? Nabi Muhammad ditantang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka orang-orang semua ketawa, nggak mungkin Muhammad ini bisa mengalahkan Rukanah. Rukanah pun juga begitu, pede, nggak mungkin kamu bisa mengalahkan saya. Wong kuat kok. 10 orang menggerakkan karpetnya aja nggak bisa, apalagi mau nyemek Rukanah. Mau ngapa? Mau nyemek Rukanah nggak bisa. Maka akhirnya Nabi Muhammad menyatakan, kalau kamu bisa aku jatuhkan, kamu bisa aku kalahkan, kamu mau masuk Islam atau enggak? Nah, kamu kalahkan dulu aku, enggak usah banyak omong. Ya. Kalau kata orang sekarang umdu, enggak usah apa? Umdu, omong doang. Ya. Maka akhirnya Nabi Muhammad maju. Nabi Muhammad maju, kemudian Nabi Muhammad bilang, kamu dulu. Wah, enggak usah kebanyakan gaya kamu Muhammad, kamu sini yang maju. Kata Nabi Muhammad, kamu dulu yang maju. Akhirnya apa? Akhirnya Rukanah maju, mau menggulingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rukanah mau ngangkat, mau menggerakkan Nabi nggak bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kata Rasulullah, digerakkan nggak bisa. Seorang Rukanah yang terkenal perkasa, terkenal kuat, itu tidak bisa menggerakkan Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giliran beliau ngangkat, langsung disemek itu Rukanah, blek, langsung jatuh itu Rukanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukanah masih nggak percaya. Rukanah berdiri lagi, baleni, ulangi. Akhirnya oleh Rasulullah dijatuhkan lagi, semek lagi oleh Rasulullah. Sampai akhirnya 3 kali mereka orang Arab semua speechless, apa? Speechless, terheran-heran. Sekuat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Mike Tyson kalah atau tidak? Kalah. Muhammad Ali kalah atau tidak? Kalah. Apalagi yang di UFC itu kalah semuanya. Jadi nggak perlu kamu mengidolakan itu. Nabi Muhammad masih di atas mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perempuan-perempuan nih, cewek-cewek nih, jumluwiyat yang mengidolakan tadi BTS itu, mengidolakan opa-opa itu kalah. Cakepnya dengan Rasulullah lewat adoh, ojo dibanding
saing nggak bisa. Rasulullah itu segalanya mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya yang apa? Terbaik, terbagus, terindah, tercakep, pokoknya segalanya Kalau kita itu ada kekurangannya. Oh Masya Allah, wajahnya glowing, tapi lehernya enggak. Bener enggak? Ada yang wajahnya glowing, lehernya bersih, oh tangannya mungkin atau keringetnya bau, betul apa betul? Ada yang penuh dengan albolot, gini apa gini? Gini apa badan? Banyak kekurangannya, ada yang kukunya kotor, ada yang Masya Allah pokoknya kalau dicari kekurangannya banyak. Kelebihannya sama kekurangannya banyak mana? Kekurangannya. Tapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya kelebihan, tidak punya kekurangan sama sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Rambut Rasulullah itu Masya Allah. Rambut Rasulullah itu nggak lurus-lurus banget dan nggak keriting. Bagaimana? Pokoknya perfect. Pokoknya apa? Perfect. Pokoknya yang Dan hebatnya rambut Rasulullah ini anti ketombe. Anti apa? Kalau rambut kita sudah disampoin tiap hari tetap banyak ketombenya. Malah ada yang kutuan. Wong itu kok kudunge warna apa? Putih kabeh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada ketombenya, ada kutunya, ada kotorannya, rambutnya bau. Kalau enggak dikasih wangian, sampoan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya selalu wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rambut Nabi tidak ada ketombe, tidak ada kutu. Bagaimana kutu mau mendekat ke Rasulullah? Lalat saja tidak mau mendekat kepada Rasulullah. Laler itu loh nggak mau dekat ke Rasulullah. Kenapa? Laler tahu ini manusia yang wangi, ini manusia yang bersih, ini manusia yang disiplin. Nggak perlu lalat tadi itu mendekati Rasulullah. Tapi kalau kita sudah mandi tetap lalere mencelok. Gini apa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Mata kita Masya Allah, kalau mata Rasulullah indah. Bulu mata Rasulullah itu ngelentik apa? Tahu? Nah, yang begini itu, yang melungker itu. Mata Rasulullah itu Masya Allah lungker begitu ya. Indah, bagus. Kalau kita harus pakai alat ya, apa namanya alatnya itu, diginiin yang perempuan itu. Nah, apa namanya? Maskara ya. Bulu mata Rasulullah, bulu matanya indah. Mata Rasulullah indah. Mata Rasulullah itu hitam, matanya hitam pekat. Jadi kalau kalian mengidolakan lelaki yang matanya biru ya, yang matanya hijau, itu semuanya di bawah kelas Rasulullah. Karena yang paling high class itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kelasnya yang paling tinggi, matanya berarti mata yang paling indah, mata yang hitam matanya hitam. Berarti kalian ini matanya indah-indah, Masya Allah. Kenapa? Hitam matanya, warnanya hitam, Masya Allah. Kemudian Rasulullah hidungnya, Masya Allah, hidungnya Rasulullah itu mancung. Hidungnya Rasulullah ibaratkan alifiyul anfi. Huruf alif, huruf apa? Alif, bukan lam. Alif ya. Kalau di sini yang lam alif banyak enggak? Datang orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Rasulullah hidungnya itu bagaikan huruf alif. Mancung Rasulullah Muhammad SAW. Enggak terlalu panjang kayak Pinocchio, enggak. Bukan enggak mancung, tapi mancung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad matanya itu enggak seperti kita. Kalau bangun tidur itu ada al-belek, apa? Hidungnya penuh dengan apa? Al-upil wal umbel wal mimis. Betul enggak? Betul apa enggak? Tapi kalau Rasulullah tidak ada itu semuanya. Matanya enggak ada kotorannya, hidungnya enggak ada kotorannya. Nabi Muhammad semuanya indah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Telinga Rasulullah nggak ada kotoran kayak kita, nggak ada. Semuanya Rasulullah itu wangi. Bahkan keringat Nabi Muhammad lebih wangi dari minyak misik. Lebih wangi dari minyak kasturi. Coba kalian pulang dari sini, nanti pergi dari sini, kalian ke sini lagi. Insya Allah mak sereng, mak apa? Mak sereng ya, baunya orang segini banyaknya itu kumpul jadi satu di sini. Tapi kalau Rasulullah lewat MTS 2 misalnya, itu bau wangi Rasulullah nggak hilang-hilang berminggu-minggu. Orang yang masuk ke MTS 2 pasti langsung tahu, oh Rasulullah baru dari sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak perlu minyak wangi, sudah wangi karena keringatnya asli wangi. Walaupun Rasulullah suka pakai wewangian. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu wajahnya sama kulitnya kenceng semuanya, baik semuanya, bagus semuanya, sampai beliau meninggal usia 63 tahun kulitnya semua kenceng. Nggak perlu skincare, nggak perlu hand body. Kulit Nabi Muhammad sampai umur 63 tahun itu halus. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak keriput, nggak kemudian kulit Rasulullah seperti kulitnya kita. Kalau mandi biar biur baru bisa kena semuanya. Kalau Rasulullah mandi air segini cukup. Percaya nggak Rasulullah air segini mandi cukup? Percaya atau enggak? Halo, percaya atau tidak? Kenapa? Karena kulit Rasulullah lebih halus daripada sutra. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti bisa salaman sama Rasulullah, bisa bermusafahah dengan Rasulullah, bisa menyentuh kulit Rasulullah, sehingga kita betul-betul bisa tahu bagaimana kelembutan kulit Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita kan wudhu aja air segini nggak cukup, wudhu aja nggak cukup, apalagi mandi. Tapi kulit Nabi Muhammad halus luar biasa. Makanya kalau mandi, kalau wudhu air segini cukup. Karena kulitnya halusnya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tingginya marbu al-qamah, tingginya standar, nggak terlalu tinggi, nggak pendek, standar. Tapi kalau ada orang yang tinggi, jejer sama Rasulullah, bersanding sama Rasulullah, itu yang tinggi turun kualitasnya. Jadi orang yang melihat itu tetap kelihatan tinggi Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada nggak anak MTS 2 yang seperti itu? Dhuwur terus mudun, pendek terus modot. Ada nggak? Nggak ada. Hanya Rasulullah, karena Rasulullah limited edition, edisi terbatas. Cuma Rasulullah saja, hanya Rasulullah tok tril, nggak ada lagi. Cari lagi selain Rasulullah nggak ada. Hanya Rasulullah yang seperti itu. Kalau ada orang yang tinggi jejer sama Rasulullah, orang yang tinggi itu turun. Nggak bisa ada orang yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah sedang misalnya duduk bareng-bareng begini, itu sahabat yang jumlahnya ratusan ribu, 124 ribu, itu sahabat yang paling belakang kelihatan Rasulullah dengan jelas. Kalau MTS 2 perlu panggung baru saya kelihatan, karena saya bukan Rasulullah. Biar kelihatan pakai panggung. Pak kepala sekolah biar kelihatan pakai panggung, gimana? Pakai panggung. Tapi kalau Rasulullah nggak perlu pakai panggung, yang paling belakang sudah kelihatan Rasulullah. Kenapa? Auranya, karismanya ditinggikan, diluhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam. Ayo semangat. Ya Rasul alaika ya Habib alaika salawatullah ya Habibi ya Muhammad
rusal khafiqaini ya muayyad ya imam mal qiblataini Allah ya nabi salam alaika salawatullah alaika. Itu Rasulullah keindahannya. Tapi saya mau nanya, Habib mau nanya, bisa nggak kita niru cakepnya Rasulullah? Nggak bisa. Bisa nggak kita niru keindahan Rasulullah? Nggak bisa. Yang bisa ditiru dari diri Rasulullah adalah budi pekertinya, akhlaknya. Kalau anak MTSN Negeri 2 Negeri Semarang, ya MTSN 2 Semarang itu akhlaknya baik, maka orang akan tahu, oh ini ikut Rasulullah. Ini berarti derek Rasulullah. Ini berarti derek ke pusat, dekengane pusat. Siapa pusat itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap derek ke pusat? Halo, halo. Siap derek ke pusat? Siap dekengane pusat? Maka ikuti pusat. Apa instruksi dari pusat kita ikuti? Apa instruksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Habib mau nanya, subuhnya tepat waktu enggak anak-anak MTS 2? Kesiangan apa tepat waktu? Jam 6 apa jam 4? Setengah 5 apa jam 7? Berangkat sekolah jam berapa? Sampai sini setengah 7. Setengah 7. Sregep duhanya apa subuhnya? Duhanya lebih sregep. 5 waktunya ganti duha, duhur, asar, maghrib, isya. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan kawanan lillahi Allahu akbar. Naudzubillah min. Jangan Rasulullah itu kok subuhnya, tahajudnya saja tepat waktu. Anak MTS 2 Semarang kok enggak tahajud? Gila nih, ngisin nih. Ya, ngisin nih. Anak MTS Madrasah Tsanawiyah. Wah, Tsanawiyah itu kan berarti mau aliyah, mau menuju ke yang tinggi. Tsanawiyah itu kan berarti kan tengah-tengah. Wah, tengah-tengah ya tahajudnya 2 rakaat lah. Maksimal cita-cita kalau aliyah tahajud 100 rakaat. Amin. Ora ana sing amin ra patek yakin. Ditarget tahajud minimal 2 rakaat. Bangun jam 4 kurang seperempat itu bisa tahajud. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Pernah dengar enggak Rasulullah kalau tahajud itu sampai kakinya bengkak? Pernah dengar enggak? Belum pernah. Rasulullah itu kalau tahajud sholat malam sampai kakinya bengkak. Wah, berarti itu Quran semua dibaca itu. Berarti diulang-ulangi Quran itu, khatam diulangi lagi, khatam diulangi lagi. Ada anak MTS 2 sholat sampai kakinya sakit, ada enggak? Enggak ada, apalagi bengkak. Saya aja enggak pernah sholat kakinya bengkak, enggak pernah. Ya, oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang ingin saya sampaikan terakhir, maka kita ikuti akhlak Rasulullah, kita ikuti budi pekerti Rasulullah, dan kita ikuti apa yang Rasulullah lakukan, kita ikuti. Nah, ini Habib mau bawain oleh-oleh untuk teman-teman MTS 2 Semarang. Sunnah Nabi yang paling gampang. Mau nggak oleh-oleh? Nah, bukan cuma dapat snack nggak? Oh enggak, nah, ini dapat snack rohani ini. Oleh-oleh dari Rasulullah ini. Oleh-oleh dari saya ini. Sunnah Nabi yang paling gampang dilakukan. Tanpa tenaga, tanpa biaya. Tanpa apa? Tanpa tenaga, tanpa biaya.
Kalau sedekah ini sunnah Nabi yang pakai biaya, ngeluarin biaya. Kalau tahajud itu sunnah Nabi yang pakai tenaga. Tapi ada sunnah Nabi yang nggak pakai biaya, nggak pakai tenaga. Sunnah apa itu? Sunnah kanan kiri. Apa? Kanan. Halo, halo. Sunnah apa? Kanan kiri. Mana yang Rasulullah dahulukan yang kanan, kita dahulukan yang kanan. Mana yang Rasulullah dahulukan yang kiri, kita dahulukan yang kiri. Siap napa badan? Masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, masuk rumah kaki, keluar rumah kaki, pakai sandal kaki, lepas sandal kaki. Alah tenane, bener enggak? Masuk kamar mandi, sak-sae apa kiri? Keluar kamar mandi kaki. Kalau pakai pakaian tangan, melepas pakaian tangan. Kalau pakai celana kaki, melepas celana kaki. Kalau pakai rok, loncat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau makan tangan, kalau minum tangan, dalam keadaan duduk. Bener apa enggak nih? Di kantin duduk atau enggak nih? Minumnya bener tangan kanan atau enggak nih? Berarti kalau makan gorengan tangannya tangan lomboke kanan atau kiri? Kalau makan nasi tangan kerupuke kanan atau kiri? Nah, ini dulu kira-kira kalau pakai tangan ada biaya tambahan enggak? Ada, lebih capek gitu enggak? Ada enggak? Enggak ada. Sama aja. Tapi apa? Ada nilai plus. Nilai plusnya apa? Kamu nderek pusat. Kamu nderek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti oleh-oleh pengajian siang hari ini di MTS Negeri 2 Semarang apa? Kanan. Oleh-olehnya apa? Kanan, kiri. Maka kalau kalian nanti istiqomah sampai menikah punya anak, nanti sampai meninggal dunia, sunnah istiqomah kanan kiri ini diistiqomahkan, maka insya Allah nanti di akhirat nanti nderek ke Kanjeng Nabi. Minal katutin, minal apa? Minal katutin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ayo kita doa bersama, mudah-mudahan MTS Negeri 2 Semarang tambah berkah. Insya Allah guru-gurunya diberikan kekuatan oleh Allah mendidik kalian. Insya Allah guru-gurunya diberikan rezeki yang barokah, diberikan umur yang panjang, kesehatan, afiah. Kita doakan orang tua kita mudah-mudahan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, yang barokah, yang manfaat insya Allah. Mudah-mudahan kalian semua juga insya Allah diperbaiki mutu akhlaknya oleh Allah, menjadikan Rasulullah idolanya, menjadikan Rasulullah suri tauladannya, selalu mengikuti Rasulullah. Yang diidolakan bukan yang di dalam HP, yang diidolakan adalah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah tambah istiqomah ibadahnya, sholat subuhnya tepat waktu, 5 waktunya tepat waktu, ditambah lagi insya Allah bangun tahajud. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang kalian dapatkan di sini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, menjadikan kalian nanti dapat membawa nama harum MTS kalian, membawa nama harum orang tua kalian, keluarga kalian, dan insya Allah membawa nama harum daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dipanjangkan semua umurnya insya Allah yang hadir siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan ketaatan kepada Allah, penuh dengan ketaatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pulang dari sini tambah semangat sholawatnya, tambah semangat menggali informasi sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal
Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa blighil mukhtara 'anna min salatin wa salami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Waladhdallin, amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon anak tidak bergerak dulu ya. Enggak usah ke sana ya. Ya. Tidak ada yang bergerak, tetap di tempat. Demikianlah serangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam MTS Negeri 2 Kota Semarang dengan tema menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber keteladanan dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Kami MTS Negeri 2 Kota Semarang mengucapkan terima kasih kepada Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar serta tim dari Jamiah Rindu Nabi dari Kota Semarang yang telah mengisi acara pada kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, saya selaku pembicara mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.